Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang hari ini kita bertemu karena Allah di Masjid Baitur Rahman. Allah Subhanahu wa taala Maha mempertemukan kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang akan memisahkan kita. Allah pertemukan kita, pertemukan dengan ayah bunda kita, dengan anak-anak kita, dan pasti Allah pisahkan kita juga nantinya. Allah berkuasa menciptakan manusia, laki-laki atau perempuan, siapa ayah kita, siapa ibu kita, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang yang normal seperti biasa. Ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan buta matanya, cacat tubuhnya, dan ada yang seperti kita bisu pada hari ini. Tapi hadirin, Allah Subhanahu wa taala kalau hendak berikan kebahagiaan pada manusia, Dia berikan kita agama, Dia berikan kita iman, Dia berikan kita Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman, walaupun nanti kita lemah, miskin, hina, buta, lumpuh, tak berdaya, tapi ada iman, Allah jamin kita ada surga yang luasnya 10 kali lebih besar daripada dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mau kita jadi raja selama-lamanya di dunia yang diberikan kepada kita 10 kali lebih besar daripada alam ini. Dan kita bersyukur karena kita hidup di akhir zaman. Allah ciptakan sebaik-baik manusia, kuntum khairu umat. Sebaik-baik kejadian ahsanul taqwim, inilah kita ini. Kenapa demikian? Karena kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kenabian. Kerja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah tugas kenabian. Tugas mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Maka kita belajar hari ini bagaimana walaupun apapun kita, kondisi kita, tetapi Allah bilang kamu sebagai umat yang Allah ciptakan. Maka kita mesti tahu tugas kita hari ini. Allah berikan kita hadiah langsung, cash. Bila kita ucap 2 kalimat syahadat, walaupun kita jahat, walaupun kita bagaimana jahatnya, Allah beri kita kali 10 kali lebih besar daripada alam ini. Kemudian kalau kita Islam, kita beriman, kita solat, maka Allah beri kita hidup kebahagiaan di akhirat nanti. Kita berzikir, satu zikir Allah beri tanaman di surga, langsung ditanam hari ini juga. Kita dengar kisah sahabat pada waktu Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, dia melihat sebuah mahligai istana di surga. Begitu indah sekali, luas sejauh mata memandang. Punya taman bunga, punya kolam renang, ada parkir pesawat, mobil mewah, dalam taman buah-buahan. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya pada Jibril, wahai Jibril, rumah siapakah ini? Malaikat Jibril berkata, ini rumah orang Quraisy. Rasulullah berkata, bukankah saya orang Quraisy? Tapi Jibril mengatakan, ini rumah milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu agama baru saja dikembangkan, didakwahkan. Belum ada perintah solat, tapi sudah ada perintah dakwah. Maka siapa berdakwah, buat usaha dakwah, Allah beri hadiah begitu besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat bersama-sama dakwah tidak begitu dikembangkan, tidak diutamakan. Agama tidak begitu disungguh-sungguhkan. Hari ini kita melihat orang-orang awam telah buat usaha dakwah dengan cara mengajak manusia kembali kepada agama Islam, kembali kepada masjid. Karena itulah kita bersyukur pada petang hari ini Allah pilih kita datang kemari. Kalau boleh kita bersyukur, orang alim beritahu kita sujud sepanjang hayat sampai kita mati pun
tak sebanding dengan Allah berikan kita keberkahan pada petang hari ini. Kerana kita menjadi umat dakwah, umat yang mengajak orang lain dengan mulai mengajak diri kita sendiri, mengajak keluarga kita. Maka kita tidak ada lain selain usaha kita akan kita bersama-sama nantinya. Kita beri waktu, kita belajar untuk sama-sama sebuah komunitas. Walaupun kita disebut sebagai orang yang bisu tuli, tapi dapat mengajak orang. Contohnya, hari ini kita bersama jamaah kawan-kawan saudara kita dari Batam yang datang. 9 orang. Tetapi dia telah melihat dalam perjalanan, dalam kunjungan bertamu ke rumah-rumah. Dan hari ini dapat mengajak berkumpul kita hari ini berfikir untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Fikir agama ini penting sekali. Fikir agama ini pahalanya besar. Walaupun kita tidak bisa melihat atau tidak bisa berbicara, tapi kita bisa berfikir. Pada satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat, "Wahai sahabat, kenapakah kamu sedang berdiam diri? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Dikatakan dia sedang berfikir bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini begitu luas, begitu hebat. Maka Nabi kita katakan, "Wahai sahabat, fikir kamu ini pahalanya sama dengan setahun ibadah." Kemudian dia berjalan lagi berjumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kau pikirkan?" "Saya berfikir tentang bagaimana hebatnya nikmatnya surga, ya Allah. Surga begitu indah, begitu nikmat, selama-lamanya abadi. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit. Tidak ada orang lagi yang bisu, buta, cacat, semuanya indah dan nikmat. Dan aku berfikir bagaimana neraka, azabnya begitu berat, begitu mengerikan." Maka Nabi katakan, "Wahai Abu Hurairah, itu sebanding dengan kamu berfikir selama 7 tahun. Abu Bakar, engkau sedang apa yang sedang kau pikirkan?" "Ya Rasulullah, saya sedang berfikir bagaimana seluruh umatmu nanti akan semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun diazab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Maka kamu itu sama dengan pikir ibadah 70 tahun lamanya." Ini hari kita duduk sama-sama berfikir bagaimana kita dapat selamatkan hari ini. Hari ini Allah belum pilih para ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang banyak untuk hanya berfikir tentang solat, tentang dakwah, tentang ibadah, masih berfikir hal-hal yang lain. Tapi kita yang sedikit orang ini telah mulai berfikir bagaimana nak selamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berfikir bagaimana pesan Rasulullah SAW kepada umatnya di akhir hayatnya. Ada 3 hal yang dia pesankan. Selalu disebutkan, Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah sudah siap untuk meninggalkan dunia ini? Karena aku diperintah Allah membawa malaikat Israel untuk menjemput kamu." Dia katakan, "Wahai Jibril, aku ingin tahu bagaimana keadaan umatku nanti." Maka Nabi mengatakan, "Nanti umat kamu ini akan pertama duluan masuk ke surga bersama kamu, baru umat yang lain." Maka dia katakan, dia pesankan ke umatku, "An-nisa as-salah, ummati an-nisa as-salah." Dia pesan betul-betul, jagalah umatku ini. Maka umat itu kitalah ini hadirin. Kitalah umat Rasulullah SAW. Anak kita, cucu kita terus-menerus sampai ke generasi mendatang dan mendahulu orang-orang tua kita, umat Rasulullah SAW. Dipesankan supaya menjaga salat 5 waktu. Salat adalah pertanda Islam berbeda dengan kafir. Salat adalah pertanda kita akan menjadi pertama akan diazab atau tidak. Bila kita ada salat yang baik, maka amal ibadah lain akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat inilah yang mula-mula akan diberi Allah Subhanahu wa taala kunci anak surga. Kalau tak ada salat, maka akan sengsaralah kita. Hari ini hadirin, orang ramai melupakan salat. Tidak banyak yang salat. Yang salat pun tidak banyak yang mau ke masjid. Yang ke masjid pun tidak banyak yang fikir tentang keadaan umatnya hari ini. Padahal dia biarkan anaknya, dia biarkan tetangganya, dia biarkan keluarganya, pamannya
beramai-ramai menuju neraka. Nauzubillahi min zalik. Berarti kita orang yang jahat, orang yang membiarkan mereka diazab Allah Subhanahu wa taala. Dan dipesankan oleh Rasulullah SAW, jagalah wanita. Wanita mesti diselamatkan, mesti diberi penjagaan yang baik, dinikahkan, kemudian diberi amalan agama baik. Insyaallah aziz, keluarga itu akan baik, anak-anak akan baik, dan keturunan mereka akan baik. Dengan demikian, harapan kita untuk kita menjadi pembantu agama Allah, untuk hidupkan agama ini menjadi akan lebih baik bila kita tampil dan bangkit, walaupun bagaimana keadaan kita. Sekarang pola dan sistemnya telah dibuat melalui salah satu polanya adalah melalui orang-orang yang tuli ataupun yang tunarungu ini. Sudah ada sistemnya dan polanya, dan bahkan mereka telah berangkat. Ada yang sampai ke Palembang, ke Aceh, ke Jawa dan seluruh dunia hari ini. Usaha dakwah oleh orang-orang bisu tuli ini telah merata-rata di seluruh dunia hari ini. Dan mereka lebih mengesankan orang lebih berkesan mendengarkan bagaimana tuli saja memberitahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan akhirat, tentang keadaan malaikat-malaikat yang mesti kita yakini mereka mengawal kita, tentang para nabi, para rasul memberitahu kepada kita tentang agama. Terakhir Nabi Agung Muhammad SAW dan keadaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang berbicara fasih, lancar, malah tidak berusaha. Mudah-mudahan usaha kita hari ini membuat pola pikir kita berubah. Pikir kita bagaimana fikir agama. Fikir agama kita gerakkan, kita kuatkan supaya seluruh umat dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Supaya saudara-saudara kita dan diri kita akan mulai menghidupkan amal-amal masjid, menghidupkan amal-amal zikir, baca Al-Quran, dan kemudian kita menunggu akan menerima hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hari ini beramai-ramailah. Kalau seorang saja membuat kamu dapat hidayah, maka itu lebih baik untuk kamu daripada dunia seisinya. Bisa menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa ramai-ramai mengajak orang. Kita diberitahu bagaimana kehidupan di masjid, beramal ibadah. Ibu-ibu di rumah memberikan semangat kepada suami-suaminya dan anaknya, dia juga dapat pahala yang sama. Usaha kita tidak boleh berhenti, kerana sekali berjuta-juta tahun, bermiliar tahun, bertriliun tahun kekal abadi selama-lamanya. Dan kubur mati adalah awal kehidupan kita sebenarnya. Beramallah kita hari ini. Amal yang terhebat, amal yang tertinggi ialah usaha dakwah. Dikatakan oleh Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Aku ciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah amal kamu yang terbaik? Puasa ini termasuk yang baik, solat baik, zakat, haji, sedekah, ikhlas, semuanya baik. Tapi yang terbaik, Allah beritahu, man ahsana qaula man ahsanu qaula man da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Apakah ada perkataan lebih baik daripada mengajak kamu taat pada Allah? Tidak ada lagi. Jadi jalan tercepat, jalan bypass, jalan tol yang terlaju untuk menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Selamat di padang mahsyar, selamat di tiang siratal mustaqim, dan kita akan berbahagia selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga membuat kita berpikir berubah sekarang, berpikir bagaimana usaha agama kita hidupkan, dakwah kita hidupkan, dan kita berkumpul lagi. Sebagai awal mungkin tidak banyak. Tadi rencananya kata Jamaluddin di Tanjung Pinang ini banyak, di Kijang ini banyak, akan hadir 40 orang. Tapi biasa awalun ini tidak banyak. Tapi nanti lepas hari raya kita boleh kumpulkan lagi dengan syarat anak-anak, ibu, bapak-bapak yang hadir bisa beri waktu 3 hari belajar di masjid ini saja atau ke masjid terdekat. Bila sudah ada 2-3 kelompok kuat, kita yakin kita kumpulkan berapa banyak lagi orang-orang yang senasib dengan kita ini untuk mereka boleh usaha dakwah. InsyaAllah ya. Kita persilakan untuk program selanjutnya kepada jamaah.
Dan lebih kurang saya minta maaf. Semoga Allah SWT berikan doa kita, Allah kabulkan. Allah beri hidayah kepada seluruh umat untuk jaga solat, jaga iman, jaga nisa, dan juga umat Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.